orang yang diajak bicara masih diam, hanya desau nafasnya terdengar seperti gerangan harimau. Kau tidak tuli, jangan berpura-pura tidak mendengar. Sabainan Rancak jadi jengkel karena ucapan-ucapannya tidak dijawab. Perempuan tua, beri kesempatan padaku untuk bernafas, menghirup udara segar. Beri kesempatan padaku untuk mengatur jalan darah dan hawa dalam tubuhku. Aku bukan orang yang suka ingkar janji, jadi jangan bicara macam-macam. Tunggu sampai aku siap. Boleh saja, tapi jangan coba menipuku. Aku sama sekali tidak melihat mantel sakti dan mutiara setan yang jadi senjata andalanmu. Itu, aku akan beritahu di mana dua benda itu beradanya sebentar lagi. Harap kau suka bersabar. Dua tanganku terasa lumpuh. Aku harus mengatur jalan darah dan mengerahkan tenaga dalam untuk memberi kekuatan. Kau takkan bisa melakukannya dengan cepat. Ratusan hari kau tersekap di liang setan itu. Mana mungkin kau mengharap kesembuhan dalam sekejapan mata, kata Sabainan Rancak. Kalau kau tidak sabaran, silakan pergi. Aku tidak mau berurusan dengan nenek-nenek cerewet, bicara melulu dan tidak sabaran. Sabainan Rancak menjadi sangat jengkel. Kalau tidak mengharapkan mantel sakti dan mutiara setan itu, mungkin sejak tadi dia sudah tinggalkan manusia itu. Tentu saja setelah memberikan satu gebukan padanya. Beberapa saat berlalu, perlahan-lahan Datuk Tinggi Raja di Langit bergerak duduk. Kedua bahunya digoyang-goyangkan. Walau dua tangannya belum bisa digerakkan, namun jari-jarinya tampak bergetar. Aku tidak akan memberikan mantel dan mutiara setan itu pada orang yang aku tidak tahu nama atau gelarnya. Katakan, siapa dirimu adanya? Tiba-tiba Datuk Tinggi Raja di Langit membuka mulut. Namaku Sabainan Rancak. Aku berasal dari puncak Gunung Singgalang. Kening sang datuk nampak mengerit. Mata besarnya tak berkedip memandangi Sabainan Rancak. Aku pernah mendengar namamu. Bukankah kau seorang yang punya hubungan dengan bangsa laknat bernama Tua Gila yang berhasil lolos dari pendaman makan setan? Dulu, puluhan tahun silam, memang aku punya hubungan dengan dirinya. Saat ini dia adalah musuh besar yang harus kuhabisi nyawanya, jawab Sabainan Rancak. Datuk Tinggi menyeringai. Kalau kau membuat perjanjian, aku juga ingin membuat perjanjian. Apa maksudmu? Tanya si nenek. Aku akan memberikan mutiara, mantel, dan mutiara setan itu padamu. Tapi kau harus berjanji tidak akan membunuh Tua Gila. Bangsa tua itu harus aku yang membunuhnya. Sabainan Raja tertawa pendek. Perjanjian seperti itu tidak ada gunanya. Yang ingin membunuh Tua Gila bukan cuma kita berdua. Siapa cepat dia dapat. Kenapa kau ingin nyawa bangsa tua itu? Tanya Datuk Tinggi Raja di Langit. Itu bukan urusanmu. Kau sendiri, mengapa kau mau membunuhnya? Dia membunuh adikku Datuk Sipatoka. Sabainan Rancak terkedip mendengar jawaban itu. Dia tahu betul riwayat Datuk Sipatoka yang pernah ingin menguasai rimba persilatan Pulau Andalas. Dalam hati dia berkata, manusia jahat dan dibiarat seperti Datuk Sipatoka memang pantas dilenyapkan dari muka bumi. Datuk yang satu ini pun aku tidak percaya padanya. Lalu dia berkata, aku sudah memberitahu siapa namaku. Sekarang mana mantel dan mutiara setan itu? Lekas berikan padaku. Datuk Tinggi tertawa lebar. Rupanya kau tidak percaya padaku. Dua benda sakti itu ada di dalam makam batu sebelah kanan. Kau tahu bagaimana membuka batu tutup makam? Ada tombol di belakang nisan batu hitam. Tanpa menunggu lebih lama, si nenek segera melompat ke belakang makam sebelah kanan yang batu nisannya bertuliskan nama Wiro Sableng. Dengan cepat, dia menemukan batu hitam menonjol di tanah. Sekali kerahkan tenaga dalam dan injakan kakinya di batu itu, maka terdengar suara berderak. Lalu ada suara siuran dan perlahan-lahan batu penutup makam yang tertutup tanah dan ditumbuhi rerumputan serta alang-alang liar bergerak ke atas hingga akhirnya berhenti. Walau berdiri di dekat kepala makam, namun Sabai tidak dapat melihat isi makam itu karena sangat gelap. Mantel dan mutiara setan itu ada di dalam liang batu. Tunggu apa lagi? Mengapa kau tidak segera mengambilnya? Berseru Datuk Tinggi Raja di Langit. Sabainan Rancak tidak bergerak dari tempatnya. Hatinya bimbang. Dia menaruh curiga. Selain tidak dapat menduga berapa dalamnya lubang makam batu itu, serta tidak bisa melihat karena gelap, dia juga menaruh curiga kalau begitu masuk Datuk Tinggi menurunkan batu penutup makam hingga dia tersekap di makam setan itu. Mau saja yang turun dalam makam mengambil dua benda sakti itu lalu menyerahkannya padaku, berkata Sabainan Rancak. Nenek, kau benar-benar rewel dan banyak pinta. Aku sudah memberi, malah kau memerintah, seolah ini aku kacungmu. Kau memang bukan kacungku, tugas Sabai. Tapi jangan lupa, jika aku tidak menolongmu, kau akan jadi jerangkong busuk dalam makam setan itu. Sambil mengomel, Datuk Tinggi melangkah ke tepi makam. Gelap, aku tidak bisa melihat apa-apa. Sebaiknya kita menunggu sampai hari terang. Sebentar lagi pagi datang. Aku sudah melihat ada saputan sinar kekuningan di sebelah timur.
Jangan-jangan kau hendak memperdayaku, kata Sabainan Raja. perempuan setan. Carut Datuk Tinggi. Sabainan Raja tersenyum dan melangkah mendekati si kakek. Ketika nenek itu hanya tinggal satu langkah dari hadapannya, tiba-tiba dalam keadaan masih duduk di tanah, Datuk Tinggi Raja di Langit hantamkan kaki kirinya. Maksudnya hendak menjegal kaki Sabain mendorong ke dalam makam batu sebelah kiri. Tapi Sabainan Raja yang sejak tadi memang telah berlaku waspada dengan cepat melompat. Serimpungan kaki Datuk Tinggi Raja di Langit mengenai tempat kosong lalu menghantam pinggiran batu penutup makam. Sabainan Raja mengira kakinya yang hanya tinggal tulang itu hancur berpatahan. Tapi alangkah kagetnya dia ketika menyaksikan bukan kaki si kakek yang patah, sebaliknya batu tebal penutup makam yang terbelah seolah papan dibabat sebilah pedang sakti. Sang Datuk Tinggi melegak kaget melihat apa yang terjadi. Dia sanggup memutus batu tebal penutup makam, sedang kaki atau tulang kakinya sama sekali tidak terasa sakit sedikit pun. Dalam kagetnya, Sang Datuk menjadi lengah. Sebaliknya, Sabainan Raja tidak mau berlaku ayal. Dengan cepat, dia menyergap si kakek dengan satu totokan dahsyat. Sang Datuk sekilas masih sempat melihat gerakan orang. Dia angkat tangan kanannya untuk menangkis. Namun saat itu, baik tangan kanan maupun tangan kirinya masih berada dalam keadaan lemas tak berdaya hingga akhirnya dia tidak mampu mengangkatnya. Totokan si nenek bersarang telak di dada kanannya. Perempuan jahanam. Aku memang curiga padamu sejak tadi-tadi. Ternyata totokan yang dilancarkan Sabai hanya membuat tubuh Datuk Tinggi kaku, tapi jalan suaranya masih terbuka. Coba kau tidak tahu diri. Aku telah menolongmu. Janjimu belum lagi kau tepati. Barusan kau yang lebih dulu menyerangku. Masih untung aku tidak segera membunuhmu saat ini juga. Perempuan jahanam, kau akan menyesal. Karena kalau kau tidak membunuhku. Sabai tertawa panjang. Dia pergi duduk bersandar pada sebuah batu besar di pinggiran lapangan. Kedua matanya dipejamkan. Dia sengaja tidur-tidur ayam sambil menunggu datangnya pagi. Sebenarnya Datuk Tinggi Raja di Langit memiliki kemampuan membuyarkan totokan. Namun saat itu keadaannya masih sangat lemah. Bagaimanapun dia mengerahkan seluruh kekuatan tenaga dalamnya, dia hanya mampu menggerakkan sedikit kedua tangan dan menggerakkan bagian-bagian tertentu dari tubuhnya. Perempuan jahanam, maki Datuk Tinggi. Aku harus bisa mengembalikan kekuatanku. Aku harus mampu menggerakkan tenaga dalamku sebelum matahari terbit. Aku tidak akan memberikan mantel sakti dan senjata rahasia mutiara setan itu padanya. Mantel dan mutiara setan itu memang menjadi andalan Datuk Tinggi karena pada dasarnya dia tidak memiliki kesaktian lain atau ilmu silat tinggi. Sepanjang hidupnya, dia mencurahkan perhatian pada dua hal. Pertama, mempelajari pengembangan tenaga dalam untuk dijadikan dasar penggunaan ilmu bertahan dan menyerang yang mengandalkan mantel sakti. Hal kedua, dialah ilmu melempar atau mempergunakan senjata rahasia mutiara setan. Selama ini, Datuk Tinggi telah banyak berhasil hingga namanya mencuat dalam rimba persilatan sebagai salah satu momok yang paling ditakuti. Itulah sebabnya saat itu dia berusaha mati-matian memulihkan tenaga dalam dan kekuatannya. Kalau mantel sakti dan mutiara setan sampai jatuh ke tangan Sabainan Raja, berarti dia tidak punya apa-apa lagi untuk diandalkan. Namun di saat itu ada satu hal yang membuatnya heran, gembira, tetapi juga jadi bingung sendiri. Tadi sewaktu terabasan kakiku gagal menghantam kaki perempuan setan itu, batu atos penutup makam yang jadi sasaran. Batu itu terbelah putus. Tulang kakiku sama sekali tidak terasa sakit. Kakiku yang hanya tinggal tulang pipi memutih telah berubah menjadi satu senjata hebat. Benar-benar tidak bisa kupercaya. Aku harus memanfaatkan kehebatan ini. Gila, dipendam orang selama ratusan tahun. Aku kini memiliki satu kehebatan yang tidak terduga. Aku yakin akan membuat nama besar dalam rimba persilatan. Tua gila, Wiro Sableng, tunggu pembalasanku. Sekarang biar aku mengurus perempuan tua bangka Dajjal ini lebih dulu. Di bawah pohon perlahan Sabainan Raja buka kedua matanya yang merem-merem ayam. Di arah timur, sinar terang tampak semakin jelas, tanda sang surya segera akan terbit. Di dekat makam, dilihatnya Datuk Tinggi Raja di Langit terbujur tak bergerak, menghadap ke arah makam. Kedua tangannya terkulai di tanah. Sepasang matanya tertutup, tapi si nenek tahu kalau mata itu tidak terpejam dan terus-terusan mengawasi gerak-geriknya. Setan itu tengah berusaha memulihkan dirinya. Aku melihat ada getaran-getaran halus di beberapa bagian tubuhnya. Aku harus bertindak cepat. Sabainan Raja bangkit berdiri, lalu melangkah cepat mendekati makam yang batu nisan hitamnya bertuliskan nama Wiro Sableng. Sinar terang di kejauhan yang jatuh di atas makam membuat si nenek ini kini dapat melihat apa yang ada di dalam makam. Lumut menempel di mana-mana, lalu tumbuhan liar, rumput dan alang-alang. Cacing-cacing besar menggeliat-geliat di satu sudut makam. Juga ada beberapa ekor kalajengking hitam pekat. Kemudian sepasang mata si nenek membentur sebuah benda lebar berwarna hitam yang tampak kotor diselimuti tanah bercampur lumut. Tak jauh dari benda hitam itu ada sebuah kantong kain tebal yang juga terbungkus tanah dan lumut. Mantel sakti, mutiara setan, desis Sabainan Raja dengan dada berdebar keras. Dia melirik ke kiri.
Datuk Tinggi Raja di Langit masih tetap duduk bersila seperti tadi di tempatnya. Sabai mengukur kedalaman makam batu. Dia yakin dengan satu kali melompat lalu menggencot, dia bakal mampu menyambar mantel dan kantong lalu melesat kembali keluar dari dalam makam. Setelah memperhitungkan segala sesuatunya, maka tanpa menunggu lebih lama, Sabai dan Rancak melompat terjun ke dalam makam batu. Tangan kirinya menyambar kantong kain berisi mutiara setan, tangan kanan menarik mantel sakti, lalu kedua kakinya dihentakkan ke mangtai makam. Saat itu juga tubuhnya berkelebat melesat ke atas. Sabai dan Rancak terpekik kaget. Begitu sebagian tubuhnya keluar dari dalam makam, ada satu benda putih menyambar. Kalau dia tidak cepat membuang diri ke samping, yang lalu pergunakan dinding batu makam untuk menjejakkan kaki melontar diri ke samping, niscaya benda putih itu akan menghantam pinggangnya. Sabai tidak jelas benar benda apa yang barusan menyerangnya. Dia cepat berpaling, kagetlah si nenek. Di hadapannya, di tepi makam dilihatnya Datuk Tinggi Raja di Langit duduk setengah berlutut. Muka dan matanya yang seangker iblis menatap tajam ke arahnya. Tak bisa kupercaya, dalam keadaan seperti ini, dia ternyata mampu melepaskan diri dari totokanku. Barusan dia menyerangku dengan kaki tulangnya, tapi agaknya kekuatannya masih belum pulih keseluruhan. Daripada mencari perkara, lebih baik aku segera saja angkat kaki dari sini. Si nenek segera memutar tubuh siap tinggalkan tempat itu. Perempuan jahanam, kembalikan mantel sakti dan mutiara setan itu, teriak Datuk Tinggi dengan mata berapi-api. Setengah beringsut dia bergerak mendekati Sabai. Si nenek menyeringai buruk. Ini kesempatanku untuk mencoba kehebatan mantel sakti ini, pikir Sabai. Lalu dia berseru, kau inginkan mantel dan senjata rahasiamu? Culas curang, kau sudah berjanji menyerahkannya padaku, tapi tak jadi apa. Kau menginginkannya, silakan ambil sendiri. Sabai acung-acungkan mantel dan kantong kain, membuat sang datuk meluap amarahnya. Dia jatuhkan diri ke tanah lalu berguling. Kaki kirinya menyambar membabat ke arah kaki Sabai. Si nenek tidak tinggal diam. Dia melompat menjauh seraya kerahkan tenaga dalam ke tangan kanan dan menggebuk mantel sakti yang dipegangnya. Satu gelombang angin melaksana badai dan deburan air bah menyambar ke arah Datuk Tinggi. Lumut dan tanah yang menempel ikut berlesatan. Datuk Tinggi berteriak keras. Dia cepat jatuhkan diri sama rata dengan tanah, namun tak urung tubuhnya masih tersapu mantel hingga sampai 3 tombak. Di sebelah sana, 2 buah batu penutup makam tanah kubur dan batu-batu nisan hitam amblas berantakan dihantam sambaran mantel sakti. Datuk Tinggi merasakan tubuhnya seperti hancur. Dia meneliti dengan cepat. Tak ada bagian tubuhnya yang cedera, hanya dadanya terasa berdebar dan jalan darahnya agak kacau. Ini membuatnya jadi heran. Ada kekuatan aneh melindungi diriku. Orang lain pasti sudah rebuk dihantam angin mantel sakti tadi. Di depan sana, Sabai dan Rancak masih tegak sambil menyeringai. Kau masih inginkan mantel dan senjata rahasiamu ini, Datuk? Ayo, aku memberi kesempatan padamu untuk mengambilnya. Perempuan jahanam, ku cincang tubuhmu, teriak Datuk Tinggi lalu gulingkan diri dia ke arah si nenek. Tapi saat itu Sabai tak mau melayani lagi. Dia berkelebat tinggalkan tempat itu. Cepat-cepat menuju ke pantai pulau tempat perahu sewaan menunggunya. Dengan cekatan si nenek melompat dari batu karang datar ke batu karang yang lainnya hingga akhirnya sampai di atas perahu besar. Satu kejutan membuat si nenek melegak. Ada orang bersuara parau tiba-tiba menegurnya. Rezekimu besar sekali hari ini, Nek. Mantel sakti di tangan kanan, kantong mutiara setan di sebelah kiri. Apakah kau mau berbagi rezeki denganku? Sabai dan Rancak palingkan kepalanya ke arah kanan. Dari jurusan mana datangnya suara orang menegur. Siapa kau? Bentak Sabai dan Rancak. Orang yang dibentak dongakkan kepala lalu tertawa keras. Lain yang dicari, lain yang kutemui. Tapi apa salahnya berkenalan berbahasa-bahasa? Jahanam, kalau kau tidak lekas, kulempar kau ke dalam laut. Sabai dan Rancak angkat tangan kanannya yang memegang mantel. Dia melirik ke kiri dan ke kanan lalu berteriak, pemilik perahu, di mana kau? Aku di sini, Nek. Ada jawaban di sebelah kanan. Saat itu matahari telah terbit. Keadaan di laut cerah dan terang. Di sebelah kanan lantai perahu, Sabai dan Rancak melihat lelaki pemilik perahu itu duduk tersandar. Mulutnya pecah dan hidungnya hancur. Darah menutupi sebagian wajahnya. Sabai berpaling ke arah lambung perahu. Orang yang bersuara parau tadi menegurnya sambil tegak berkacap pinggang. Orang ini ternyata adalah kakek berpakaian kembang-kembang. Mukanya tertutup bedak tebal, pipinya diberi merah-merah, alisnya melintang tebal dan jam. Rambutnya dikepang 6. Pada tiap kepangan digantungi kertas dan kain-kain warna-warni. Dia memiliki bibir doer tebal dan dilapisi cat merah mencorong. Pasti orang gila ini yang telah mencelakai pemilik perahu, membatin Sabai dan Rancak. Aku tidak kenal padamu. Mengapa berani berada di atas perahu sewaanku? Lekas menyingkir, hardik si nenek. Aku tidak tahu kalau ini perahu sewaanmu. Pantas waktu tadi aku naik ke sini, monyet bau ini marah. Karena mulutnya kelewat kurang ajar, terpaksa aku menggebuknya sedikit. Keparat, dalam keadaan seperti ini,
Bagaimana tahu-tahu ada orang gila datang mengganggu? Sabai bercarut sendiri dalam hatinya. Orang gila, jika kau tidak lekas menyingkir, aku benar-benar akan membunuhmu dan melemparkan mayatmu ke laut. Mengancam Sabai. Jangan terlalu galak, sobat. Aku datang ke sini tidak bermaksud mencari pertikaian denganmu. Aku datang dari jauh mencari bangsa tua berjuluk Datuk Tinggi Raja di Langit. 1 tahun silam, dia telah membunuh adikku Kiai Suraungu, bergerak pangeran tanpa mahkota, berasal dari Banten. Aku tidak percaya orang gila sepertimu punya adik seorang pangeran. Tukas Sabai. Terserah, mau percaya atau tidak, bukan urusanku. Aku hanya ingin menuntut balas. Tahu-tahu, aku ketemu kau. Kalau dulu ketemu, di waktu masih muda-muda, pasti sedap juga ya. Tapi tidak jadi apa. Aku tahu betul, mantel sak dan kantong berisi senjata rahasia itu adalah milik Datuk Tinggi Raja di Langit. Bagaimana bisa berada di tanganmu? Apa kau mencurinya? Enak saja menuduh aku pencuri. Aku mendapatkan 2 senjata sakti ini setelah membunuh Datuk Tinggi. Sebentar lagi kau akan jadi korbanku berikutnya. Aha, kau pasti seorang nenek sakti hebat luar biasa. Tapi mengapa aku harus takut dengan ancamanmu? Kalau belum melihat mayat sang datuk, bagaimana aku percaya kau sungguhan telah membunuhnya? Itu sebabnya aku mengusul agar kita berbagi rezeki. Berikan salah satu senjata sakti itu padaku. Aku akan menerima yang mana saja. Baik, aku akan berikan mantel sakti ini padamu. Harap kau suka menerima. Habis berkata begitu, si nenek kebutkan mantel sakti di tangan kanannya. Perahu kayu itu bergetar keras ketika angin laksana badai menyambar tiang layar berderak-derak. Semua benda yang ada di lantai perahu termasuk sosok lelaki pemilik perahu hancur dan mental keluar dalam laut. Air bergelombang muncrat. Kakek aneh bermuka seperti Tirias tersentak kaget. Dia keluarkan bentakan perahu lalu melompat tinggi dan tahu-tahu seperti seekor burung elang dia sudah hinggap di puncak tiang perahu layar. Set, 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 set. Sabai dan Rancak berseru kaget ketika tiba-tiba kain layar perahu bergerak kencang dengan ganas menggulung ke arahnya. Mantel sakti di tangan kanannya hampir-hampir terlepas mental kalau dia tidak cepat jatuhkan diri dan berguling di lantai perahu. Dalam keadaan seperti itu, si nenek tak memperhatikan lagi keadaan jubah hitamnya yang tersibak berantakan kian kemari. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara tawa cekikikan, menyusul suara orang berucap, Nek, kau ini malu-maluin saja. Auratmu tersingkap kemana-mana. Untung kau pakai celana dalam. Kalau tidak, walah, pasti aku akan menyaksikan sepotong serabi bulukan. Benar-benar memalukan. Saat itu, jubah Sabai dan Rancak memang tersingkap lebar di pinggang ke bawah. Sabai dan Rancak tersikap kaget. Cepat, si nenek rapikan jubah hitamnya dan melompat bangkit. Dia palingkan kepalanya ke kiri. Dari cara bicaranya, rasa-rasanya memang dia. Ujar Sabai dalam hati ketika pandangannya membentur sosok tubuh berpakaian ringkas hitam yang duduk berjongkok di pinggir perahu sambil menutupi wajahnya dengan 2 tangan. Aneh, bagaimana dia tahu-tahu bisa berada di tempat ini? Jangan-jangan sejak di tanah Jawa dulu dia telah menguntit diriku. Sabai dan Raja seperti mau mengeluh melihat kehadiran orang itu yang akan menambah buruknya suasana. Tapi setelah memutar akal, maka dia cepat berseru, sobatku, bukankah kau iblis pemalu? Aku gembira bertemu dengan kau. Sobatku, aku sobatmu. Rasanya tidak pernah begitu. Sungguh memalukan. Hei, jangan malu-malu mengakui. Kau datang tepat pada waktunya. Sebagai sobat lama, aku akan memberikan salah satu dari benda sakti. Itu bagus juga. Tapi aku malu menerimanya. Jawab orang yang berpakaian hitam yang mencangkung di pinggiran perahu. Tidak usah malu. Aku memang sudah merencanakan untuk memberikan sesuatu padamu karena kau orang baik. Tapi di tempat ini, ucap Sabai dan Rancak terputus. Sudut matanya melihat satu gerakan di arah pantai. Ketika dia berpaling dan memperhatikan, ternyata di tepi pantai pasir tampak bergerak tegak berdiri terbungkuk-bungkuk Datuk Tinggi Raja di Langit. Orang ini tengah bersiap-siap terjun ke dalam laut. Sesaat seperti dia menggapai-gapai lalu meracau masuk ke dalam laut sedalam sepinggang. Perlahan tapi pasti dia akan segera sampai di perahu Sabai dan Rancak berada. Celaka, bangsa tua itu agaknya sudah pulih kekuatannya. Bagaimana ini? Sabai memandang ke atas tiang layar. Saat itu kakek berbaju kembang-kembang tengah meluncur turun sambil tertawa parau. Si nenek berpaling pada iblis pemalu lalu berteriak, sobatku, kau tolong hadapi dulu orang gila itu. Aku akan mengayuh perahu. Kau harus menolong, jangan membuat aku malu. Ya. Aku akan menolongmu, tapi awas, rapikan dulu pakaianmu. Jangan sampai aku melihat 2 kali. Bisa sialan aku, memalukan sekali. Sabai dan Raja cepat berkelebat ke kiri untuk menarik lepas tali pengikat perahu yang dibuhulkan pada salah satu tonjolan batu runcing
batu karang. Dia berhasil. Selagi kebingungan mencari kayu pendayung, kakek bermuka rias sudah injakan kaki di lantai perahu. Tapi iblis pemalu dengan menutupi wajahnya cepat menghadang. Orang tua bermuka cemongan, jangan berbuat hal yang memalukan. Kau bilang datang ke sini mencari datuk tinggi raja di langit. Mengapa membuat keonaran dengan orang lain? Memalukan. Orang gila, kasihan. Mengapa kau bisa kesasar di tempat ini? Kalau kau mencari mati, apa tidak bisa mencari di tempat yang lebih enakan? Kakek berbaju kembang-kembang tertawa bergelak. Memalukan. Teriak iblis pemalu. Mengatakan aku gila, padahal kau sendiri yang gila. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sungguh memalukan menemui kematian sebagai orang gila. Jangan, berani kau menghina diriku. Kakek bermuka dirias yang jadi marah mendengar ejekan orang. Dua tangannya yang sejak tadi terlindung di balik tangan bajunya yang panjang tiba-tiba diangkat di atas dan menyambar ke muka iblis pemalu yang ditutupi kedua tangannya. Ternyata kakek itu hanya memiliki 3 jari dan 3 kuku panjang pada masing-masing tangannya. Aha, aku mengenal siapa dirimu. Momok berdandan jari 3. Memalukan. Tangan jelek begitu saja diperlihatkan. Habis mengejek begitu, iblis pemalu cepat melompat mundur. Tapi seolah bisa diulur, tangan kanan si kakek memanjang dan membuat 3 kuku jarinya yang panjang mencakar ke arah kepala iblis pemalu. Untuk melompat mundur lagi sudah tidak mungkin bagi iblis pemalu, karena saat itu punggungnya telah menyentuh pinggiran perahu. Mau tidak mau diangkat tangan kirinya menangkis, sementara tangan kanan masih tetap menutupi wajahnya. Beradunya dua tangan membuat dua orang itu sama-sama berseru kesakitan. Kakek baju kembang-kembang berjuluk Momok berdandan jari 3 terpental sampai 2 tombak. Ketika lengan tangannya disingkapkan, dia terkejut melihat daging tangannya telah menggembung merah. Dia cepat berdiri dan pandangi iblis pemalu dengan mata melotot. Saat itu iblis pemalu sendiri terbungkuk-bungkuk menahan sakit, namun dari mulutnya keluar kesawat tawa cekikikan. Nyali si kakek baju kembang mau tak mau menjadi goncang. Dia mendengar kabar Datuk Tinggi, orang yang dicarinya memiliki kepandaian tinggi, kini belum lagi berjumpa dengan pembunuh adiknya itu. Dia sudah berhadapan dengan seorang lelaki muda tidak dikenal yang hanya mempunyai ilmu kepandaian tidak sembarangan. Manusia gila, katakan siapa kau adanya. Mengapa mau saja disuruh oleh nenek buruk itu? Kakek gila. Siapa diriku tidak usah kau tahu. Jangan membuat aku malu. Nenek itu tidak suka padamu. Mengapa masih nangkring di atas perahu ini? Ayo lekas pergi. Kalau tidak, aku akan membuatmu benar-benar menjadi malu besar. Momok berdandan jari 3 tertawa parau. Masih muda sudah gila. Sungguh aku kasihan dan merasa malu padamu, monyet berpakaian hitam. Jika kau memang tahu malu, mendekatlah padaku. Akan kuajari kau bagaimana caranya agar tidak tahu malu. Ditertawai orang, iblis pemalu ikut-ikutan tertawa. Haha, banci gila. Lelaki berdandan seperti perempuan. Apa tidak malu? Menindilah marah Momok berdandan jari 3 mendengar ejekan itu. Didahului bentakan parau, dia menyergap ke depan. Dari jari tengah tangan kiri mencuat selarik sinar hitam pekat, sedang dari jari tengah tangan kanan melesat sinar biru kelam. Inilah ilmu yang sangat diandalkan si kakek, yaitu 2 larik sinar kematian. Selama ini tidak pernah ada lawan yang bisa menghindar dari maut jika dia sudah mengeluarkan ilmu kesaktian itu. Iblis pemalu sendiri tampak tersikap kaget. Walau masih tertawa, namun dia cepat menghindar dengan melompat 2 tombak ke kiri. Si kakek memburu dan ikut melompat. Sinar hitam memang luput, tapi sinar biru menghajar ke arahnya. Kepala iblis pemalu Sabainan Ranca tercekat menyaksikan hal itu. Dia gerakkan tangan kanannya yang memegang mantel sakti. Maksudnya hendak menangkis serangan maut itu dan sekaligus menghantam Momok berdandan jari 3. Tapi mendadak sinar hitam yang mencuat dari tangan kirinya membalik dan menyambar ke arah Sabai. Nenek ini berteriak keras. Mau tak mau dia terpaksa tarik tangan kanannya. Saat itu juga sinar biru yang menghantam ke dada iblis pemalu hanya tinggal 1 jengkal saja lagi dari sasarannya. Iblis pemalu masih juga tertawa, namun mukanya di balik kedua tangannya tampak berubah. Pada saat yang menegangkan itu, tiba-tiba sesosok tubuh entah dari mana datangnya melesat ke atas perahu. Kepalanya menumbuk pinggul iblis pemalu dengan keras, membuat iblis pemalu terlempar jauh dan roboh di lantai perahu. Namun, tumbukan ini menyelamatkan nyawa iblis pemalu karena sinar biru mematikan yang akan membunuhnya menjadi lewat setengah jengkal dari tubuhnya. Orang yang menubruk iblis pemalu itu tampak mencoba bangkit terhuyung-huyung, keadaannya basah kuyup dan nyaris telanjang. Rambut, janggut, kumis maupun bewoknya riap-riapan. Ketika rambutnya yang menutupi muka disibakkan, kelihatanlah tampang yang angker menyeringai. Gigi-gigi besar berbentuk taring binatang mencuat dari mulutnya. Hampir putus nyawaku, memalukan. Sementara iblis pemalu berteriak begitu 2 orang di atas perahu yakin. Perahu yakni Sabainan Ranca dan Momok berdandan jari 3 sama-sama terkesigap. Manusia satu ini benar-benar luar biasa. Dia sanggup menyeberang pantai dan naik ke atas perahu. Membatin Sabainan Ranca. Nenek ini segera memutar otak.
Dia sudah dapatkan mantel sakti dan mutiara setan. Mengapa menghabiskan waktu dan merepotkan diri berlama-lama di atas perahu itu? Tapi dia mau kemana kalau tidak kabur memakai perahu? Momok berdandan jari 3 yang tadinya begitu bernafsu hendak membunuh iblis pemalu, dialihkannya perhatiannya pada orang yang basah kuyup riap-riapan dari tenggorokannya yang keluar suara menggembor ketika akhirnya dia bisa mengenali siapa adanya kakek kurus kering bermuka setan itu. Datuk Tinggi Raja di Langit. Setahun aku mencarimu. Kau muncul dengan sosok begini rupa. Aku berpikir apakah malaikat maut masih mau dan tidak jijik membetot lepas nyawamu dari tubuhmu. Yang berucap dengan suara keras itu adalah momok berdandan jari 3. Kakek aneh. Laki-laki tapi berdandan macam perempuan. Berpakaian berbunga-bunga seperti perempuan. Apa di bawah perutmu juga ada perkakas seperti perempuan? Datuk Tinggi menjawab tak kalah lantang lalu tertawa bekakakan. Tiba-tiba dia palingkan kepala pada Sabainan Raja. Dia keluarkan suara menggertak. Urusan kita belum selesai. Jangan berani beranjak dari tempat ini. Sabainan Raja menjawab dengan suara mendegus. Datuk Tinggi pembunuh adik kandungku. Mungkin kau tidak bakal menyelesaikan urusan dengan nenek itu. Aku lebih dulu datang menagih jawamu. Anjing tua berdandang selebor. Siapa adikmu yang pernah aku bunuh? Kiai Surawungu, pangeran tanpa mahkota berasal dari Banten. Jawab momok berdandan jari 3. Oh, dia rupanya, ujar Datuk Tinggi lalu tertawa gela-gela. Kiai itu memang pantas disingkirkan. Apa kesalahannya hingga kau membunuhnya? Kesalahannya sepele saja. Dia datang menyambangi makam tua gila sahabatnya. Padahal aku sudah menyebar niat. Siapa saja sahabat tua gila yang datang ke makam harus menemui ajal. Aneh, kata momok berdandan sambil cibirkan bibirnya yang doer. Apa yang aneh? Sentak Datuk Tinggi. Aku dengar tua gila masih hidup. Kau mengatakan dia sudah mati dan dimakamkan. Jangan-jangan otakmu yang sudah tidak karuan. Mendengar ucapan orang, Datuk Tinggi tertawa mengekeh. Apa tua gila masih hidup atau sudah mati? Aku tidak begitu peduli. Dan kau datang sangat terlambat. Apa maksudmu? Mayat kakakmu sudah berubah jadi jerangkong di pulau sana. Ada beberapa jerangkong. Kalau kau suka, aku bersedia tunjukkan yang mana jerangkong kakakmu. Tapi syaratnya, kau harus mampus dan jadi setan lebih dahulu. Orang gila calon mayat. Orang yang mau mampus bicaranya memang tidak karuan. Mari kutunjukkan jalan agar kau bisa menghadap penguasa neraka lebih cepat. Habis berkata begitu, momok berdandan jari 3 angkat kedua tangannya. Tangannya yang berjari dan berkuku 3 menyembul dari balik lengan jubah yang dalam. Langsung selarik sinar hitam, pekat dan biru kelam menderu menghantam ke arah Datuk Tinggi Raja di Langit. Pasti mampus, kata Sabainan Rancak begitu melihat momok berdandan lancarkan serangan ke arah Datuk Tinggi. Iblis pemalu pelototkan mata di sela-sela jari tangannya yang menutupi wajah seperti Sabai. Juga dia yakin kalau si kakek bermuka setan itu akan menemui ajal dilanda 2 larik sinar maut serangan kakek yang mukanya dirias. Namun kedua orang ini tersigap dan jadi merinding ketika melihat apa yang kemudian terjadi. Sebelum 2 larik sinar menembus tubuhnya, Datuk Tinggi yang masih tegak terhuyung-huyung tiba-tiba membuat gerakan jungkir balik. Kepalanya yang berambut basah riap-riapan kini menjejakkan lantai perahu. Kedua tangannya yang masih agak lemah menopang dan berusaha mengimbangi dan menunjang tubuhnya. Sinar hitam menyambar ke samping kaki kanan, sedang sinar biru di antara kedua kakinya. Dari mulut Datuk Tinggi tiba-tiba melesat keluar suara seperti lolongan anjing. Bersamaan dengan itu, tubuhnya mencelat ke atas setinggi 1 tombak. Di udara tubuh ini berputar-putar 2 kali, kaki terkembang lalu secepat kilat tubuh itu melesat ke depan. 2 kaki yang kini hanya tinggal tulang belulang putih setajam pedang membuat gerakan seperti menggunting. Momok berdandan jari 3 keluarkan seruan tertahan. Suara seruannya lenyap berganti dengan suara mengerikan. Cas! Kepala momok berdandan putus laksana ditebas pedang maha tajam lalu melesat mental dan jatuh ke dalam gundukan batu karang rata dengan menyembul di permukaan air, kemudian mentah dan akhirnya masuk ke dalam laut. Tubuhnya yang tanpa kepala terhuyung-huyung, sepasang tangannya menggapai-gapai kian kemari. 2 larik sinar biru dan hitam sesaat masih mencuat. Darah bergejolak menyembur dari kutungan lehernya, tanda masih ada tenaga dalam yang menguasai tubuhnya. Sesaat kemudian tubuh itu terjengkang di lantai perahu, menggeliat dan melejang-lejang beberapa kali, lalu diam dan tak berkutik lagi. Pada saat putusnya leher di si kakek, iblis pemalu melompat ke samping Sabainan Raja. Tangan kanan menutupi wajahnya dan tangan kiri memegang lengan si nenek. Orang ini berbisik, Ini satu tindakan memalukan. Tapi kau sudah dapatkan mantel dan mutiara setan. Buat apa berlama-lama di sini? Ayo ikut kabur. Kita mau kabur kemana? Sekeliling kita hanya laut, jawab Sabainan Raja. Setelah dia melepaskan ikatan tali yang mengikat perahu ke batu karang, gelombang telah membawa perahu itu ke tengah laut.
aku menyembunyikan perahu di balik gugusan batu karang sebelah sana. Sekali ini kita benar-benar membuat malu besar. Ayo lompat, lekas. Belum sempat Sabay dan Raja menjawab, iblis pemalu sudah menarik lengannya. Kedua orang itu melompati pagar perahu di sebelah buritan. Kalian mau lari kemana? Seru satu teriakan menggeledek di belakang. Lalu dua benda putih bergerak memotong. Sas! Sabay dan Raja terpekik. Salah satu ujung mantel yang dipegangnya di tangan kanan terbabat putus oleh tulang kaki kiri Datuk Tinggi yang coba mengejar. Lalu sang Datuk sendiri terpelanting di belakang ketika Sabay masih sempat menggerakkan mantel sakti yang dipegangnya. Ketika Datuk Tinggi coba mengejar kembali, Sabay dan iblis pemalu telah lenyap di bawah permukaan laut. Datuk Tinggi Raja di Langit berteriak parah. Suara teriakannya seperti lolongan anjing. Lalu seperti kerasukan setan, dia berkelebat kian kemari. Sepasang kakinya menghantam apa saja yang ada di depannya. Tiang perahu besar patah ditebasnya. Dinding dan lantai perahu robek-robek. Sekali lagi suara lowongan melesat di tenggorokannya. Lalu sang Datuk terkulai lemah. Tubuhnya terkapar di lantai perahu. Matanya mendelik. Dari mulutnya keluar kutuk serapat tiada henti. Perahu besar tiba-tiba muncul di balik gugusan batu karang tinggi, langsung mengapit pukat yang porak-poranda. Di perahu sebelah kiri, seseorang berpakaian kebesaran perang menatap tajam ke arah perahu pukat di atas mana Datuk Tinggi Raja di Langit masih terkapar bercarut parut. Panglima, saya yakin orang yang kita minta menyelidik telah mendarat di pulau ini. Seorang lelaki berpakaian perwira muda yang tegak di sebelah lelaki berpakaian perang berkata, 3 hari kita menunggu. Dia tidak muncul. Di tempat ini ada sebuah pukat dalam keadaan porak-poranda. Aku merasa was-was. Coba kau dan beberapa anak buahmu menyeberang ke pukat itu. Lakukan pemeriksaan. Perwira muda itu memberi isyarat pada 4 orang anak buahnya. Kelima orang ini melompat ke atas. Perahu yang diapit hanya sesaat berlalu. Dari arah perahu itu mendadak terdengar bentakan-bentakan. Lalu salah seorang prajurit berlari menemui sang panglima. Mukanya pucat dan mulutnya sulit mau bicara. Prajurit, jaga sikapmu. Ada apa? Panglima membentak. Si prajurit menunjuk ke arah perahu. Kami menemui mayat kakek sakti itu di gelagak pukat. Hanya sosok tubuhnya, kepalanya putus entah kemana. Apa? Sang panglima tersentak kaget. Tanpa tunggu lebih lama, dia segera turun dan anjungan dan melompat ke atas perahu. Selusin prajurit mengikuti. Dari perahu besar satunya, seorang perwira muda juga ikut melompat ke atas perahu pukat bersama 10 prajurit. Di atas perahu pukat, perwira muda tadi dan 3 orang prajurit tampak tengah mengelilingi seorang kakek bermuka setan yang pakaiannya penuh robekan dan nyaris telanjang. Sepasang kakinya sebatas lutut ke bawah hanya berupa tulang pipi memutih. Ada noda-noda darah pada kaki tuang itu. Sang panglima mengalihkan pandangannya ke samping kiri. Berubahlah parasnya. Di situ di lantai perahu tergeletak sosok tubuh tanpa kepala. Dari pakaian yang terkembang-kembang, panglima dan semua orang yang ada di sana sudah jelas tahu siapa adanya mayat tanpa kepala itu. Perwira, siapa yang membunuh momok perjanjian dari 3 utusan penyelidik itu? Bertanya panglima. 2 orang perwira muda yang ada di tempat itu tak bisa menjawab karena memang tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba kakek kurus tinggi berwajah setan keluarkan tawa mengekeh. Aku, Datuk Tinggi Raja di Langit yang membunuh tua bangka tak berguna itu. Rupanya dia adalah orang yang kalian suruh menyelidik diriku. Mengirim orang tolol. Lihat saja akibatnya. Mendengar manusia berwajah setan itu menyebut dirinya, semua orang yang ada di tempat itu menjadi gentar. Beberapa di antaranya sampai bersurut mundur. Jadi kau makhluk yang bergelar Datuk Tinggi Raja di Langit, berkata sang panglima. Setan alas, aku sudah sebutkan siapa diriku. Kalian sendiri siapa? Kami orang-orang kerajaan. Setahun lalu kami punya bukti-bukti kau telah membunuh Kiai Suraungu, putra dari Sri Baginda yang bergelar pangeran tanpa mahkota. Orang yang sudah menjadi setan setahun silam. Kalian datang untuk mengambil mayatnya atau apa? Dia sudah jadi jerangkong di pulau sana. Kau mengakui perbuatanmu. Kau juga mengakui sebagai pembunuh utusan kami. Berarti tidak ada pengampunan bagi dirimu. Serahkan dirimu. Tiang gantungan sudah sejak lama menunggumu. Datuk Tinggi Raja di Langit tertawa bergelak. Kalian datang jauh-jauh, bukan saja mencari perkara, tapi juga mencari mati. Datuk Tinggi tiba-tiba melompat setinggi 1 tombak. Di udara, dia membuat gerakan jungkir balik. Sesaat kemudian, dia tegak di lantai perahu. Kepala dan tangan di sebelah bawah sedang 2 kaki mengembang ke atas. Hah, tua bangka gila. Akrobat apa yang hendak kau perlihatkan pada kami? Bentak sang panglima sementara 2 perwira muda dan belasan prajurit yang ada di sana menyaksikan perbuatan Datuk Tinggi Raja di Langit terheran-heran. Makhluk-makhluk pengantar nyawa. Dulu aku bergerak Datuk Tinggi Raja di Langit.
Mulai saat ini, gelar itu aku akan kubur ke pusar bumi di dasar laut. Gelarku sekarang adalah jagal iblis dari makam setan. Siapa yang mau mati duluan, silakan mendekat. Perwira muda yang berada di sebelah kiri memberi isyarat pada 5 anak buahnya. Tangkap orang gila ini, perintahnya. Bunuh jika melawan, kata sang panglima yang menyetujui tindakan bawahannya itu. 5 prajurit menghunus pedang senjata lalu menyergap tubuh sang datuk yang kini menyebut dirinya sebagai jagal iblis dari makam setan. Melesat ke udara, berputar 3 kali berturut-turut, lalu 2 kakinya yang mengembang menghantam dalam gerakan setengah lingkaran. 3 prajurit yang mengurum menjerit, 2 bergelimpangan di lantai perahu dengan leher hampir putus, yang ketiga terhuyung-huyung sambil pegangi perutnya yang bobol. 2 prajurit lainnya terkesima, muka mereka sepucat kain kafan, menyaksikan apa yang terjadi. Perwira, prajurit, teriak panglima, cincang makhluk iblis itu. 2 perwira muda dan hampir 20 prajurit segera menghambur dengan senjata di tangan. Terang, 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 terang. Suara bergerentangan terdengar tidak berkeputusan ketika Datuk Tinggi alias jagal iblis dari makam setan gerakan 2 kakinya menangkis dan balas menyerang. Sepasang kaki yang hanya merupakan tulang putih itu seolah 2 bilah pedang tajam yang mengamuk di udara. Pekik jerit memenuhi perahu. 6 prajurit dan seorang perwira muda terkapar berluburan darah. 5 dari antaranya tidak bernafas lagi. Satu-satunya masih hidup adalah si perwira muda. Tangannya yang sejak tadi memegang pedang kini telah buntung sebatas pergelangan. Dia menjerit tiada henti. Jagal iblis makam setan. Setan, jagal iblis dari makam setan. Setan itu dari makam setan. Tertawa panjang lalu keluarkan suara seperti lolongan anjing membuat semua orang jadi tercekat. Ambil jaring neraka, teriak panglima. Perwira muda satunya yang masih hidup melompat, tinggalkan kalangan pertempuran. Tak lama kemudian dia muncul bersama 2 orang prajurit bertubuh tinggi besar. 2 prajurit ini membawa sebuah jaring besar terbuat dari kawat baja. Jaring ini mengeluarkan suara bergemerisik menakutkan. Tapi jagal iblis makam setan hanya ganda tertawa melihat itu. Libas! Teriak perwira muda memberi perintah. 2 prajurit bertubuh besar gerakan sepasang tangan mereka. Set! Jaring kawat baja itu menebar di udara, menyapu ke arah sosok tubuh jagal iblis yang masih tegak dengan kepala ke bawah, kaki ke atas. Tiba-tiba, 2 kaki tulang putih itu berkelebat dan berputar laksana titiran. Terdengar suara putus robeknya jaring kawat baja, disertai jeritan susul menyusul. 2 prajurit bertubuh besar menemui ajal lebih dahulu. Keduanya mati dengan pinggang hampir terputus. Menyusul si perwira muda, semua orang hanya bisa melihat sosok tubuhnya terkapar di lantai perahu. Kepalanya tidak ada lagi. Semua orang yang masih hidup menjadi gempar. Seterempak mereka melompat menjauhi lantai perahu. Kalangan perkelahian yang kini basah tergelimang darah. Jagal iblis dari makam setan tertawa panjang. Panglima yang kini melihat kejadian itu dengan mata kepala sendiri merasa dingin tengkutnya. Meski nyalinya bergetar hebat, namun sebagai pimpinan dia tidak mau memperlihatkan. Dia segera mencabut sebilah pedang sakti yang tergantung di pinggangnya. Senjata ini bukan senjata sembarangan, merupakan sebuah mustika hadiah dari Sri Baginda karena jasa-jasanya. Karena dilapisi sejenis perak, maka pedang ini memancarkan cahaya putih menyilaukan. Panglima, kau mau maju saja sendiri atau mengajak balasan anak buahmu? Jagal iblis dari makam setan ajukan pertanyaan jelas-jelas sengaja mengejek. Sang panglima menjawab dengan mengirim satu tebasan. Jadi arahkannya adalah bagian leher lawan yang berada di sebelah bawah. Kaki kanan jagal iblis makam setan menyambar ke arah leher lawan. Sang panglima cepat menunduk sambil teruskan membabat dengan pedangnya. Demikian derasnya sambaran senjata ini hingga akhirnya mengeluarkan suara bersiuran dan ada hawa dingin menyambar keluar dari badan pedang. Tiba-tiba kaki kiri jagal iblis makam setan ganti berkiblat. Yang diarah adalah bagian perut. Mau tidak mau sang perwira terpaksa tarik pulang serangannya dan pergunakan senjata untuk menghantam ke kaki kiri lawan. Tang! Pedang dan kaki beradu mengeluarkan suara berdentangan seolah kaki tulang putih itu sebilah senjata tajam yang atos. Trak! Panglima kerajaan berseru kaget tegang ketika bentrokan senjata dengan kaki membuat pedangnya patah 2. Dia melompat coba selamatkan diri, tapi malang salah satu kakinya terpeleset oleh licinnya darah yang menggenangi lantai perahu. Tak ampun lagi tubuhnya terhuyung jatuh. Di saat itu bersamaan laksana sebuah gunting raksasa, kaki kiri dan kanan jagal iblis dari makam setan datang menyambar. Sang panglima mengalami nasib yang sama dengan momok berdandan jari 3 serta perwira muda dan beberapa prajuritnya mati dengan kepala terbabat putus. Sisa-sisa prajurit yang masih hidup runtuh dan leleh nyali mereka. Semua berseraburan menghambur lari ke arah perahu besar masing-masing. Datuk Tinggi Raja di Langit alias jagal iblis makan setan tertawa panjang lalu berjungkir balik kembali ke tegak dengan kaki ke bawah, kepala ke atas.
Di atas perahu kecil, iblis pemalu duduk melipat kaki. Wajahnya disembunyikan di belakang sepasang telapak tangannya yang tergeletak di atas paha. Sabenan Rancak yang duduk di ujung perahu menghadap iblis pemalu, pandangi orang itu dengan berbagai perasaan. Ada rasa aneh, heran, tapi juga ada rasa penuh curiga. Setelah pulau kecil itu lenyap di kejauhan, Sabenan Rancak membuka mulut dan berusaha mengorek keterangan. Waktu di Tanah Jawa, tempo hari kau menunjukkan sikap bermusuhan denganku. Sekarang kau kelihatannya sengaja menolongku. Iblis pemalu, kau menyembunyikan maksud busuk apa dalam hatimu terhadapku? Iblis pemalu menggeliatkan tubuhnya seperti orang bangun tidur, namun wajahnya tetap saja disembunyikan di balik pakaian, di balik dua paha dan kedua tangannya. Pada dasarnya aku tidak pernah merasa punya musuh. Buat apa? Memalukan saja. Sudah tua bangka masih mencari musuh. Hanya anak-anak tolol yang suka bermusuhan hanya gara-gara urusan sepele. Hidup paling enak adalah menjadi sahabat semua orang, tidak memalukan. Aku juga tidak merasa menolongmu. Apa untungnya? Buktinya kau malah mencurigai diriku, mengandung dan menyembunyikan maksud busuk. Sungguh aku merasa malu. Ucapan polos itu membuat wajah si nenek menjadi merah karena jengah terasa diejek. Maka dia coba berbicara baik-baik. Waktu di atas perahu, aku berjanji memberikan salah satu dari 2 senjata sakti milik Datuk Tinggi. Aku tidak akan mengingkar janji. Kau boleh memilih salah satu dari 2 senjata sakti, mantel sakti atau mutiara setan di dalam kantong. Iblis pemalu geleng-gelengkan kepalanya. Kau tahu siapa diriku? Aku sangat malu menerima pemberian apa saja. Apalagi kalau disangkut pautkan dengan pertolongan. Seolah aku ini adalah orang yang suka mencari pamrih. Aku malu menerima tawaranmu, tapi aku tidak malu mengucapkan terima kasih atas kebaikanmu. Aku bukan orang baik, kata Sabenan Rancak. Iblis pemalu tertawa panjang di balik paha dan telapak tangannya. Mengapa kau tertawa? Ada sesuatu yang kau anggap lucu? Tanya Sabenan Rancak heran. Manusia tidak bisa menilai dirinya sendiri. Orang lain yang menilai orang lain. Jangan sebaliknya. Karena itu hanya memalukan saja. Aku bilang kau orang baik. Karena begitu aku melihatnya. Aku tidak memalu mengatakan begitu. Sabenan Rancak menarik nafas dalam. Mengapa kau menarik nafas dalam? Ada sesuatu yang mengganjal di hatimu. Coba katakan, kalau kau tidak malu, aku juga tidak malu mendengarkannya. Terlalu banyak yang menjajal di hatiku, jawab Sabenan Rancak. Ya, aku tahu. Kau punya silang sengketa dengan tua gila. Lalu dengan muridnya yang bernama Wiro Sableng itu. Entah dengan siapa lagi. Mungkin dengan Datuk Tinggi Raja di Langit itu. Mungkin kau masih punya banyak persoalan lain yang aku tidak tahu. Aku malu menanyakan. Kau juga pasti malu menceritakan. Itu namanya hidup. Semua sudah tersurat sebelum kita dilahirkan. Apa kau anggap takdir itu memalukan? Takdir? Kau anggap jalan hidup seseorang itu adalah suatu takdir? Aku tidak malu mengatakannya, karena manusia hanya bisa berbuat, tapi takdir yang menentukan. Mengapa harus malu mengakuinya? Mengapa harus malu menghadapi hidup? Biar segala yang memalukan menjadi bagian dariku seburuk ini. Sabenan Rancak tertawa. Nah, tawamu sekali ini polos. Benar-benar keluar dari lubuk hati yang putih. Aku suka. Aku tidak malu mendengarkannya. Nek, sebenarnya kalau manusia mau kembali ke hati nurani, kembali ke lubuk sanubarinya, segala urusan di dunia ini mudah-mudahan saja. Tak bakal ada silang sengketa. Tak akan ada dendam kusumat. Tak akan ada permusuhan. Apalagi pembunuhan. Tak sampai membuat kita jadi malu besar. Tapi apa mau dikata, begitu yang namanya hidup di dunia, memalukan. Lama Sabenan Rancak pandangi orang yang duduk di hadapannya itu, yang terus-terusan selalu menutup wajahnya. Manusia satu ini tampaknya serba aneh, sikap dan bicaranya. Tapi aku merasa sebenarnya dia seorang pandai berhati polos. Iblis pemalu, kalau aku boleh bertanya, siapakah kau ini sebenarnya? Tanya si nenek sambil mendayung membelokkan perahu lalu mengatur arah layar. Perlahan iblis pemalu angkat kepalanya dari atas paha daru, namun kedua tangannya masih saja menutupi, hingga Sabenan Rancak tetap tak bisa melihat jelas raut wajah orang yang duduk di hadapannya itu. Dari sela-sela jarinya, sepasang mata iblis pemalu pandangi wajah si Sabenan Rancak. Dipandangi seperti itu, si nenek jadi gelisah dan diam-diam tergetar hatinya. Jantungnya berdebar, seolah pandangan mata orang di depannya itu menimbulkan satu kontak yang terasa aneh dalam dirinya. Tiba-tiba terdengar suara tawa iblis pemalu. Nenek, kau ini bagaimana? Kau sudah tahu siapa namaku, bagaimana sifatku, bagaimana tidak tandukku. Mengapa kau masih bertanya siapa aku sebenarnya? Aku jadi malu sekali. Sabenan Rancak ulurkan tangannya memegang lengan kanan iblis pemalu. Si nenek terkejut ketika jari-jarinya menyentuh lengan orang itu. Kulit lengan itu terasa lembut dan sangat halus. Debaran di dada Sabenan Rancak muncul.
Dengan suara perlahan dia berkata, siapapun kau adanya, aku tahu ada sesuatu yang membuatmu sengaja menunjukkan sikap aneh, seperti orang pemalu. Itu bukan sikap yang sesungguhnya. Kau mungkin marah atau mungkin malu sekali mendengar kata-kataku ini. Namun Sabainan Ranca tidak meneruskan ucapannya karena saat itu iblis pemalu telah berdiri. Dua tangannya masih terus menutupi wajahnya. Siapapun adanya diriku, aku tetap aku, memalukan. Terdengar suara iblis pemalu, tapi suaranya kali ini terasa ada getaran anehnya. Ada perahu mendatangi. Tiba-tiba iblis pemalu berkata seraya berpaling ke kiri. Sabainan Ranca memandang ke jurusan orang diperhatikannya iblis pemalu dan diperhatikan iblis pemalu. Apa yang dikatakan memang benar. Sebuah perahu kecil meluncur pesat dari daratan Pulau Andalas. Setelah dekat, penumpangnya hanya satu orang dan bertampang luar biasa aneh yang membuat Sabainan Ranca maupun iblis pemalu agak bergeming. Orang itu tegak di atas perahu yang diapungkan sekitar 20 tombak dari perahu di mana Sabai dan iblis pemalu berada. Di tangan kanannya dia memegang sebuah kayu pendayung. Di tubuhnya tinggi besar sehingga perahu yang ditumpanginya tampak kecil. Dia mengenakan pakaian serba hitam. Sepasang alisnya bergabung menjadi satu, membentuk satu alis aneh yang tebal. Pada wajahnya yang hitam legam terdapat 12 lubang hitam. Rambutnya jabrik kasar seperti ijuk. Yang membuatnya lebih mengerikan adalah sebuah lubang luka yang belum mengering dan masih bernanah menggeroak di bawah bahu kanannya. Orang yang bermuka angker itu menyeringai lalu berseru, "Sabainan Ranca, dicari di daratan sulit sekali. Di tengah laut baru ketemu." Kalau aku tidak keliru, apakah kau yang di atas perahu adalah orang gagah yang dijuluki hantu balak Anam? Sabainan Ranca balas berseru. Kalau tidak ada urusan penting, kau tak bakal mencari sampai ke tengah laut begini. "Haha, kau pandai benarkah?" jawab hantu balak Anam. "Memang pertemuan ini kurang mengenakan." Hantu balak Anam melirik pada iblis pemalu lalu bertanya, "Siapa orang aneh yang selalu menutupi wajahnya dengan dua tangan itu?" Dia seorang sahabat baikku, tak perlu dirosokkan, jawab Sabainan Ranca. Aku percaya saja padamu. Walau biasanya setauku orang-orang aneh selalu membawa urusan pelik." Hantu balak Anam, ada apa kau mencariku? Tanya Sabainan Ranca. "Aku datang membawa satu pertanyaan." Si nenek tersenyum. Hanya untuk satu pertanyaan, kau sampai-sampai bersusah payah mencegatku di tengah laut ini. Apa pertanyaan hendak kau ajukan itu? Ingin sekali aku mendengarnya. Apakah kau punya hubungan tertentu dengan Sultan Alam Rajo di bumi? Pertanyaan itu membuat si nenek terkejut, tapi dia pandai menjaga agar air mukanya tidak berubah. Sultan Alam Rajo di bumi, yang di puncak Singgalang itu, siapa yang tidak kenal dengan dirinya? Semua tokoh silat di Pulau Andalas kurasa pernah berhubungan dengannya. Ada sesuatu yang luar biasa agaknya. Aku punya firasat, dia adalah biang racun segala kerusuhan di Pulau Andalas. Sabainan Ranca tertawa panjang. Kau ini ada saja hantu balak Anam. "Kau mau buktinya?" ujar hantu balak Anam. Baju hitamnya dirobek di bagian pundak dan dada kanannya hingga luka berlubang yang ditembus dari dada sampai ke punggung terpentang jelas mengerikan. "Ini buktinya, Sabai. Dia hendak membunuhku dengan ilmu kesaktian sepasang api neraka." Kalau ada silang sengketa di antara kalian, hanya kalian berdua yang dapat menyelesaikannya. Silang sengketa sudah terjadi. Lantai sudah terjungkal. Urusan antara aku dengan dia hanya selesai jika salah satu dari kami menemui ajal. Hantu balak Anam kelihatan bernafsu sekali. "Sabai, kau belum menjawab pertanyaanku. Apakah kau punya hubungan tertentu dengan Sultan Alam?" Bagaimana aku harus menjawab? Hubunganku dengan dia biasa-biasa saja. "Biasa-biasa bagaimana? Aku ingin tahu. Seperti hubungan para tokoh golongan putih lainnya. Kau perempuan, Sultan Alam laki-laki. Jangan berusaha menyembunyikan sesuatu, Sabai." Hantu balak Anam, selama ini kita memang kurang dekat, tapi ada pertalian persahabatan antara kita. Jika kau bicara yang bukan-bukan, apalagi berani kurang ajar, aku akan menambahkan 10 lubang di sekujur tubuhmu. Hantu balak Anam tertawa bergelak. Iblis pemalu sejak tadi sudah gatal mulut hendak bicara, tapi Sabainan Ranca memberi syarat agar dia diam saja hingga tidak membuat suasana bertambah keruh. Kalau kau tidak ada pertanyaan lain, kami akan meneruskan perjalanan. Hantu balak Anam melambaikan tangannya. "Satu hal yang harus kau ingat baik-baik, Sabai. Jika di kemudian hari ketahuan kau memang punya hubungan tertentu dengan Sultan Alam, aku akan kembali menemuimu. Pada saat itulah aku terpaksa membunuhmu." Ajal datangnya memang tidak terduga, hantu balak Anam. Akan kita lihat siapa yang duluan mati di antara kita, jawab Sabainan Ranca seolah lontarkan seringai dingin. Hantu balak Anam celupkan dayungnya ke dalam air. Perahu kecilnya berputar lalu melesat ke arah timur. Manusia memalukan. Siapa dia, Nek? Bertanya iblis pemalu. Seorang tokoh di daratan Andalas. Dulu sikapnya baik-baik saja, kini seperti ada yang menyengatnya. Lalu siapa pula Sultan Alam Rajo di bumi yang disebut tadi? Manusia memalukan juga. Sabai tersenyum. Sultan Alam seorang tokoh, sahabat segala tokoh golongan putih rimba persilatan Pulau Andalas. Apalagi yang hendak kau tanyakan, iblis pemalu?
Iblis pemalu menatap si nenek dari celah-celah jari tangannya. Nek, kini kau sudah memiliki 2 senjata dahsyat. Kau akan jadi seorang tokoh besar. Kau tidak akan pernah merasa malu lagi. Tidak sembarang orang sanggup. Tentunya kini kau bersemangat mencari tua gila, musuh besarmu itu. Aku memang telah memiliki sebuah senjata hebat, tapi tugasku jadi tambah berat. Jawab Sabai dan Raja. Mengapa kau bicara memalukan seperti itu? Bukankah berarti kau akan lebih mudah menghabisi kakek itu? Memalukan. Kau berkata tugasmu jadi berat. Memangnya ada yang menugaskanmu melakukan semua itu? Jangan mau jadi orang suruhan, Nek. Jangan sampai dirimu dibuat malu. Sabai dan Raja terdiam. Kemudian dia tampak tersenyum. Kalau tugasmu memang berat agar tidak memalukan, apakah menurutmu aku bisa menolong? Apa yang jadi tugasku adalah urusanku sendiri. Terima kasih kau mau membantu, tapi kurasa aku bisa melakukannya sendiri. Bagaimana ini, Nek? Aku jadi malu mendengarnya. Tadi kau bilang tugasmu jadi berat. Mau ditolong, kau menolak malu. Apa sebenarnya tugas beratmu itu, Nek? Aku harus membunuh tua gila. Itu aku sudah tahu. Kau tidak malu mengatakan aku tidak mau mendengarkan. Apa tugas lainnya yang kau katakan sebagai tugas berat itu? Sabai dan Raja tak segera menjawab. Dia merasa bimbang memberitahu. Namun setelah berpikir-pikir tidak ada salahnya memberitahu. Maka dia pun berkata, selain tua gila, aku juga harus membunuh pendekar 212 Wiro Sableng dan Sito Gendeng. Sepasang mata iblis pemalu memancarkan kilatan aneh mendengar keterangan si nenek. Tapi kemudian dia tertawa cekikikan. Benar kataku tadi, Nek. Hidup dan kehidupan manusia tidak lebih dari sebuah takdir. Kebanyakan merupakan takdir memalukan. Aku sendiri merasa malu karena tidak tahu bagaimana cara matiku kelak. Mati karena sakit atau mati dibunuh orang. Aku malu. Tapi, Nek, bagaimana kalau Datuk Tinggi mengejarmu? Dia akan mati dengan senjata miliknya sendiri yang diberikannya padaku. Jawab Sabai. Memalukan. Senjata makan tuan. Aku ingin bertanya, apakah Wiro Sableng dan Sito Gendeng itu sebagai sahabat? Sabai ajukan sambil menatap tajam ke arah iblis pemalu. Memalukan. Aku sudah bilang, aku tidak punya musuh di dunia ini. Malah yang namanya Sito Gendeng aku belum pernah melihat wujudnya. Memalukan sekali. Apa yang aku katakan padamu ini adalah rahasia kita berdua. Jika sampai bocor, terpaksa aku membuat kepalamu menjadi bocor. Kepala bocor? Aduh, malunya. Kata iblis pemalu. Lalu dia kembali duduk mencangkung di lantai perahu. Seperti tadi, kepalanya yang ditutup, tangan kiri ditempelkannya ke atas 2 pahanya. Kita harus segera melanjutkan perjalanan menuju daratan besar Pulau Andalas, kata Sabai dan Raja. Ya. Memalukan kalau kita sampai kemalaman di tengah laut. Jawab iblis pemalu. Sabai dan Raja ambil 2 buah kayu pendayung. Begitu dia mengayuh perahu itu seolah melesat, meluncur pesat di atas permukaan air laut. Jangan lupa like, share, and subscribe terus channel Arfan Ramadan Official. Terima kasih.